cast iron pan. Yang kedua, ini tutup yang dari ini ya. Parah banget. Ini yang ketiga, berat banget ya, yang di fry tadi. Aku malas banting. Dan yang terakhir adalah Dutch oven. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian semua kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini aku mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan cast iron. Nah, di sini aku punya cast iron mereknya Skitchen. Jadi aku mau share pengalaman aku pakai si cast iron ini selama beberapa bulan. Kurang lebih 3-4 bulan aku gunain cast iron ini. Jadi kalian harus tonton video aku sampai habis ya, supaya informasi tentang penggunaan cast iron ini bisa kalian dapat secara lengkap, oke? Pertama-tama kita akan bahas tentang bahan bakunya. Jadi bahan baku dari cast iron itu adalah besi cor. Terus bedanya sama stainless apa? Kalau stainless itu baja, kalau ini adalah besi. Besi dan baja itu berbeda. Jadi ada beberapa partikel-partikel yang di dalamnya itu tidak ada di cast iron. Nah, perbedaannya apa kalau sama stainless steel? Jadi kalau cast iron ini karena dia besi bukan baja, jadi kalau misalnya dia kena air lalu nggak kita keringin, kerendam gitu ya, dia bakal berkarat. Sedangkan kalau stainless steel dia memang anti karat, didesain memang supaya anti karat. Jadi kalau kalian memutuskan untuk beli cast iron, hal yang pertama harus kalian pikirkan adalah setelah kalian selesai masak dan sebelum kalian masak itu harus di seasoning. Jadi seasoning hukumnya bagi cast iron itu wajib. Nah, banyak juga yang nanya, penasaran bisa nggak sih cast iron itu jadi anti lengket. Nah, aku juga pernah bahas ya, masak telur pakai cast iron yang sebelum di seasoning dan setelah di seasoning. Hasilnya itu kayak apa? Aku pernah bikin videonya di sini. Jadi kalian harus nonton dulu ya. Nah, nanti di video selanjutnya juga aku akan nunjukin aku masak kulit lumpia atau kulit ekrol pakai si pan cast iron ini yang ukuran 17 cm. Sekarang mari kita coba masak kulit lumpia pakai cast iron pan. Nah, jadi aku punya beberapa jenis cast iron yang udah pernah aku pakai. Yang pertama ini namanya fry pan. Jadi ini biasanya untuk menggoreng yang minyaknya itu sedikit atau memanggang. Biasanya pakai ini ya, yang bentuknya si pan kayak gini. Ini beratnya kalau nggak salah sekitar 3 kilo. Gini. Yang kedua, cast iron yang aku punya ini bentuknya deep fry atau biasa untuk menggoreng minyaknya yang banyak, kayak goreng ayam goreng atau ikan atau kayak ya gorengan-gorengan kerupuk kayak gitu kan minyaknya banyak. Ini pakai deep fry yang wok tapi ininya datar gini ya. Nah, ini sekitar beratnya 7 kilo nih ya. Ini juga Skitchen. Yang ketiga, aku punya jenis yang bentuknya Dutch oven ya, namanya tuh Dutch oven kalau nggak salah, seperti ini bentuknya. Dia panci yang volumenya lebih besar
dan diameternya juga lebih besar, dan ini juga berat banget gitu ya. Nah, tapi enaknya dari Sis Kitchen ini kan pasangan ya, ada tutup sama ada bawahnya. Tutupnya tuh bisa dipakai untuk menggoreng juga. Kalau dibuka dia bentuknya kayak wajan gitu. Nih, jadi kita beli satu kayak dapet dua. Aduh, maaf ya berat. Nih, beli satu dapat dua. Jadi ini bawahnya, ini tutupnya bisa dipakai dua-duanya. Ini bisa digunakan biasanya masakan-masakan yang banyak berkuah misalnya gitu, atau buat ungkep ayam bisa juga. Dan yang lebih uniknya lagi, ini bisa buat manggang roti. Ya, biasanya kalau yang kayak di luar negeri gitu kan rotinya kayak pakai roti gandum gitu kan. Nah, dia itu ngovennya tuh di sini, di panci cast iron ini. Jadi bisa matang masak roti dengan sempurna. Cuma aku belum pernah nyoba ya untuk masak roti. Nanti insya Allah di next video aku akan nyoba nih si Dutch oven ini untuk masak-masakan kayak nasi liwet kayak gitu ya, atau roti kayak gitu, supaya gimana sih hasilnya kalau dimasak di dalam panci yang memang bahan bakunya itu besi cor. Katanya sih bisa membuat masakan itu bisa lebih wangi ya, jadi nikmat gitu kita makannya. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama kita mau bahas kelebihan dari penggunaan cast iron. Nomor satu, kelebihannya dia ini adalah besi yang sangat aman. Kenapa aman? Karena dia nggak punya lapisan anti lengket dan dia nggak akan terkelupas. Jadi kalau panci-panci anti lengket itu kan dia punya lapisan anti lengket tuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun pasti lapisan anti lengketnya itu bisa tergores atau terkelupas, dan itu bisa bahaya buat tubuh kita. Sedangkan kalau cast iron, karena dia nggak punya lapisan anti lengket, makanya dia aman banget, sehat banget buat kesehatan kita. Nomor dua, kelebihannya dia tahan lama, awet, kuat ya. Jadi dia panci yang bisa diturunin sampai ke anak cucu insya Allah, jika perawatan kalian bagus tentunya. Nah, aku juga pernah buktiin ya ini cast iron seberapa kuatnya. Aku juga pernah nyoba. Ini juga aku mau kasih tahu ke kalian. Aku banting sedikit ya ke situ, dia tuh nggak penyok. Mari kita coba. Pertama, cast iron pan. Yang kedua, ini tutup yang dari ini ya. Parah banget. Ini yang ketiga, berat banget ya yang di fry tadi. Nah, aku males banting. Dan yang terakhir adalah Dutch oven. Nah gitu ya, jadi kurang lebih kekuatannya itu seperti itu, nggak mudah penyok, terus nggak mudah baret, karena ya emang besi gitu ya, kuat banget. Aku suka banget sih kalau bagian ini sih, aku suka banget karena ini salah satu termasuk yang rawan ya. Kalau misalnya kena di dapur kan takut kesenggol atau kena anak-anak jatuh gitu, dia nggak ngaruh gitu ya. Buat si cast iron ini nggak ngaruh, mantap. Kelebihan yang ketiga adalah pancinya itu cepet panas. Jadi kalau misalnya kita masak kan kita butuh masakan yang cepet matang gitu ya. Nah, jadi kalau kita pakai api besar ini tuh nggak ngaruh banget. Justru ini malah bikin si pancinya itu cepet panas. Dan hebatnya lagi, ketika kita lagi di tengah-tengah masak, panasnya itu bisa stabil. Aku pernah masak telur, pancinya aku panasin dulu sampai bener-bener panas banget, terus kompornya aku matiin, terus aku masak telur dan telurnya sampai mateng. Jadi kita nggak perlu nyalain kompor lagi, dia menyimpan panas dengan sempurna dan wangi. Masakannya itu wangi, jadi enak gitu ya, dan rasanya itu nikmat, jadi kayak otentik gitu, keren deh. Kelebihan yang keempat adalah pantat pancinya itu nggak cepet gosong. Jadi kalau kita beli panci-panci marble atau granit itu kan biasanya lempengannya itu lempengan besi gitu kan. Lempengan induksinya itu cepet banget gosong. Kayak misalnya Debelin, Carrot, Cyprus dan lain-lainnya itu aku udah pernah nyobain semuanya. Dia sensitif banget, apalagi kalau si Debelin tuh sensitif banget gitu kan. Dan itu kalau gosong kan tampilannya jadi jelek gitu kan, ada sisa-sisa bekas minyak nempel gitu. Nah sedangkan kalau cast iron ini nggak ada sama sekali nih, lihat
Panci aku semuanya bebas dari pantat panci yang gosong. Jadi kalau kita pajang di rumah, di dapur kita gitu kan, dia emang nggak estetik sih, tapi tuh kayak gagah, keren gitu. Iya nggak sih? Menurut kalian gitu nggak? Ini dari mulai si pennya nih, tuh kan nggak ada gosongnya. Gampang banget kalau kita misalnya masak yang bernoda atau berkerak, ini tinggal digosok aja, digosok tuh hilang pakai besi kawat. Cara pencuciannya juga nggak perlu pakai spons halus gitu ya, nggak perlu banyak sabun, digosok aja pakai besi kawat nih, nggak bakal baret. Nih pen aku mulus kan, tuh masih mulus. Terus ini juga yang di fry aku juga mulus tuh. Walaupun ini ada apa ya warnanya kayak gini ya, warnanya tuh hitamnya kayak ada bercak-bercak gitu. Kayak gitu ya nggak apa-apa, karena emang begitulah habis buat masak kan. Tuh nggak ada gosong-gosongnya. Ini juga di oven juga nggak gosong, padahal kemarin aku buat masak ungkep ayam. Kan kalian tahu ya kalau ungkep ayam itu kan ada kunyit, dia masaknya lama sampai meresep gitu kan. Aku pakai ini nih, pakai ini dalamnya nggak kuning padahal aku diemin semalaman. Kan biasanya kalau ada panci yang sensitif itu dalamnya tuh langsung kuning gitu kan, dan susah dibersihin. Buat cast iron itu tidak berlaku, dan ini aku udah buktikan ya. Jadi ya syaratnya itu aja, kalau habis masak cucinya harus dikeringin dan harus di seasoning, dan gak gosong tuh belakangnya mulus, semuanya mulus, no pantat panci gosong. Jadi inilah yang paling aku suka dari si cast iron, pantat panci itu nggak gosong, keren banget dah. Di sini tuh kayak nyatu semua begitu loh, nggak ada apa sih tempelan besi begitu ya, jadi nyatu semua. Mungkin cetaknya kalau besi cor kan pakai cetakan langsung dituang gitu ya besinya, shit, ada cetakannya gitu. Ini made in Indonesia, asli bikinan Indonesia. Mantap Kitchen. Kelebihan yang terakhir, yang kelima, ini versi aku ya, versi aku. Kalau kalian punya yang lain mah silahkan. Yang terakhir adalah si cast iron ini bisa jadi panci anti lengket. Wow, hebat sekali. Padahal dia nggak punya lapisan anti lengket. Nah, itulah gunanya kita seasoning. Jadi semakin kita sering seasoning, dia akan terjadi anti lengket secara alami. Nih, ini kan kayak kinclong gitu kan. Ini juga halus banget. Pertama datang mah nggak sehalus ini. Aku ini karena sering buat masak, sering aku seasoning, jadi begini. Semakin kita sering pakai, semakin kita sering seasoning, dia hasilnya akan semakin bagus. Kalau panci-panci yang biasa kan ya, semakin kita sering pakai, semakin terlihat kegosongannya atau baret-baretnya. Tapi kalau cast iron enggak. Ini aku udah buktiin masak kulit lumpia, masak telur, yang model-model lengket-lengket gitu, ini berhasil. Mantap. Sekarang kita berbicara tentang kekurangannya. Tadi kita udah bahas tentang kelebihan, sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Pertama, kekurangannya adalah perawatannya itu menurut sebagian orang itu menyusahkan. Kenapa menyusahkan? Karena setiap habis masak harus seasoning. Terus setelah habis dicuci juga harus seasoning. Sebelum masak juga harus seasoning. Jadi kayak repot, kayak gitulah. Bawaannya kayak repot. Itu yang pertama. Kenapa sih harus di seasoning? Kalau panci-panci biasanya kan habis masak ya udah cuci terus gantung udah beres. Tapi kalau cast iron nggak bisa. Dia tuh harus butuh perawatan khusus gitu, kayak eksklusif gitu. Aneh gak sih? Jadi itulah yang mungkin buat sebagian orang itu agak menyusahkan dan agak repot gitu ya. Itu yang pertama. Ribet gitu ya, kalau kata orang mah ribet gitu. Tapi kalau bagi aku mah enggak, karena aku suka. Kalau udah suka mah semua dilakukan, iya enggak? Iya enggak? Kekurangan yang kedua yaitu adalah berat. Ya, jadi cast iron ini adalah berat banget. Jadi kalau kita masak pakai cast iron ini bisa buat olahraga sekalian. Karena ngangkat pancinya aja itu butuh tenaga banget, nyucinya itu butuh tenaga. Jadi waduh, bener-bener beratnya sih luar biasa sih. Ini kelebihan atau kekurangan ya? Tapi buat sebagian orang ini menurut mereka bagian dari kekurangan, karena panci-panci yang enak itu kan yang enteng, yang gampang diangkat kayak gitu kan. Tapi kalau cast iron ini semakin dia besar bobotnya, besar kapasitasnya, itu semakin berat ya bebannya gitu. Ini aja yang Dutch oven ini kira-kira beratnya itu
antara 8 sampai 9 kilo kali ya ini nih Dutch oven. Ditambah kalau dia pakai tutup. Nih, ditambah kalau dia pakai tutup kayak gini. Tara, ini tuh super duper berat banget. Tapi keren, tampilannya tuh keren ya nggak sih? Kayak ganteng gitu. Panci ganteng kalau ini bukan panci cantik. Nah, berat ya. Jadi yang kedua itu berat. Kekurangan yang ketiga adalah harganya mahal. Ya, jadi beberapa cast iron yang dijual di pasaran itu rata-rata yang berkualitas bagus itu harganya mahal. Kalau Kitchen ini asli buatan Indonesia, jadi kalau menurut aku dibandingkan dengan merek-merek luar negeri itu Kitchen ini harganya lebih murah ya, atau lebih bersahabat lah. Teman-teman tahu merek Lot G ya, yang buatan Amerika, itu harganya panci yang fry pan kayak gini aja yang kecil itu bisa sampai 300 sampai 400 ribu. Sedangkan kalau cast iron masih di harga 160 sampai 170 ribu. Kalian bisa langsung aja ya cek di official store ya, Shopee atau Tokopedia. Langsung aja kalian lihat, cek-cek di situ. Jadi yang ketiga adalah mahal kekurangannya. Kekurangan yang keempat adalah gagangnya itu panas. Jadi kalau teman-teman masak lupa pegang pakai kain begini, asal pegang aja, ini tangan kalian tuh bakal melepuh. Nah, buat sebagian orang itu dianggap sebagai kekurangan. Jadi kalau kita pakai si cast iron ini nggak boleh sampai lupa. Kain itu harus selalu buat pegangan si gagangnya ini. Oke. Kekurangan yang kelima versi aku, yaitu perawatannya itu tricky. Kenapa tricky? Karena kalau salah perawatan dia malah jadi rusak. Rusaknya apa? Bisa karatan. Jadi kalau cast iron kita itu udah karatan, kualitas yang dihasilkan dari masakan kita itu juga nggak bagus gitu ya. Justru nanti karatnya itu malah kecampur sama masakan kita. Jadi memang perawatannya itu agak tricky. Nggak boleh sampai dia basah. Setelah kita masak juga nggak boleh ditirisin di tempat cucian piring. Nah, ini aku mau kasih tahu gimana caranya untuk merawat si cast iron ini. Kalian nonton videonya sampai habis ya. Aku mau ngasih tahu gimana caranya kita nyuci cast iron setelah digunakan untuk memasak. Anggap aja cast iron aku ini habis dipakai untuk masak ya. Kita bisa pakai kayak gini ya, spons yang kawat ini. Bisa pakai sabun dengan sedikit aja atau dengan tidak pakai sabun. Gini-giniin aja, dikosok-kosok itu. Tapi kalau dia kelihatan bernoda, kita kasih sabun sedikit aja. Kasih sabun. Jadi dia nggak baret sama sekali ya. Nah kan, jadi kalau kalian selesai masak, ini nggak ngaruh mau dingin mau panas, langsung dikasih air juga nggak bakal ngaruh. Kalau kayak panci-panci granit yang ada anti lengketnya itu kan harus dicuci ketika wajannya itu dingin. Tapi kalau si cast iron ini nggak apa-apa, walaupun dia masih panas kita langsung siram air kayak gini juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Asal kalian pakai kain ya, megang gagangnya itu pakai kain karena kan panas. Nah, habis dicuci, selanjutnya dikeringkan. Dikeringkan pakai kain. Dikeringkan pakai kain ya. Atau pakai tisu dapur bisa, apa aja lah yang buat ngeringin. Nah, tapi ini nggak cukup dikeringkan pakai kain aja, tapi langsung kita taruh kompor. Gini udah kering, nggak ada air lagi, ini kita taruh kompor ya. Tadi kita keringkan si cast iron ini pakai kain. Selanjutnya kita mau panasin si cast iron ini di atas kompor. Kalian juga bisa keringkannya di dalam oven, jadi si cast iron ini bisa masuk ke oven. Kalau nggak punya oven, bisa di atas kompor seperti ini. Tunggu sampai berasap dulu, lalu kita olesi dengan minyak. Jadi sekarang kita nunggu sampai berasap dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini udah mulai mengeluarkan asap, artinya dia sudah benar-benar kering dan sudah benar-benar panas. Nah, ketika kondisinya udah kayak gini, kalian langsung aja matiin kompornya dan kalian bisa langsung olesin minyak. Kalau aku bisa pakai kuas kayak gini atau dituang dan kalian olesin pakai kain ke seluruh permukaan dari ini. Bisa pakai tisu dapur juga, bisa pakai kain juga ke seluruh permukaan pancinya ya. Biar dia itu terjadi anti lengket secara alami. Jadi sampai gagang-gagangnya, sampai belakang-belakangnya juga diolesi minyak supaya hasilnya kinclong. Ini belakangnya juga diolesi minyak. Berasap, kan udah kinclong kan ya, nggak gosong dia tuh. Semakin kena minyak semakin bagus. Nih kayak gini. Tuh kalian harus selalu pakai sarung tangan, ingat. Kalau nggak nanti melepuh tangannya. Nah, ini kan udah ya. Ini udah aku olesin minyak, udah merata. Kalian tungguin aja di kompor, tunggu sampai dingin. Mau taruh di kompor kayak mau taruh di mana, asal jangan dekat anak-anak karena ini masih panas banget. Setelah dingin kalian bisa simpen deh. Nah, jadi gitu ya cara perawatannya itu seperti itu. Gimana? Ribet kan? Nah, itulah salah satu kekurangan dari cast ironnya.
Tadi ini kompornya udah aku matiin, walaupun ini belum dingin, aku mau coba aja, aku mau masak telur tanpa harus menyalakan kompor. Aku olesin sedikit minyak lagi ya, supaya telurnya nggak lengket. Nih, kita masak, beneran nggak dia masih menyimpan panas dengan sempurna. Tuh, kan mantap kan? Kita mau balik ya. Aku pakai sutil besi, jadi kalau cast iron sutilnya bebas, mau besi, mau silikon, mau apapun dia nggak ngaruh sama sekali. Oke, kita balik telurnya. Udah aku seasoning, jadi dia itu lengket. Jadi deh telur ceplok yang udah aku katain kuningnya, dia matang kan? Nah, jadi lengketnya masih bisa ditolerir lah ya. Tuh. Nah, apalagi kalau kalian sering buat masak goreng-gorengan telur, buat masak yang goreng-goreng, ini itu makin bagus banget dia, anti lengketnya terbentuk secara alami. Kan terbukti bisa masak telur tanpa menggunakan api. Keren. Gimana setelah mendengar penjelasan aku tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan cast iron? Kalian mulai tertarik dengan cast iron? Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung cari-cari aja merek Kitchen atau merek apapun, tapi sih aku rekomendasi ini merek Kitchen ya, karena ini asli buatan Indonesia. Cintailah produk Indonesia, dan ini kualitasnya tuh the best banget. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus dukung aku untuk membahas review-review panci selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.